Halo guys, Yuk, balik lagi bersama kita berdua berdua. Apa nih? dengan settingan yang berbeda Baru ya? Iya. Equip baru nih ya. dan dengan tuntutan yang berbeda sekali. Kita ngomongin apa nih malam ini? Hari ini pertemuan pokoknya ini, ada- siang ini, sore ini. Ada yang baru lah ya. Kita mau datengin Apa? narasumber. Siapa? Ada lah pertama. Mau sekarang? Sekarang aja lah daripada lama. Kita nggak tahu mau ngomong apa. Digosok mic-nya. Ayo digosok. Yang mana nih? Gini, gosoknya gini. Apa gini? Udah ada orang. Digosok langsung keluar. Tapi siapa nih kira-kira? Kenalin dulu dong. Siapa namanya Pak? Mesti saya memperkenalkan diri sendiri gitu. Iyalah, kenalin dulu. Oke, Teman-teman nggak tahu. teman-teman nggak tahu. Oke. Perkenalkan, nama saya Giza Bayu Hikmawan. Kebetulan di MP. SR4 ini. Aduh. Amin. Saya sebagai staff teknik, staff engineering. Staff engineering. Ya. Berarti Jadi staff engineering yang dituakan karena emang paling tua gitu. gitu. dan secara ilmu juga dituakan. Wede. Pengalaman. Amin. Udah berapa lama di proyek? Tahun ketiga ya sekarang. Tahun ketiga. Udah berapa Ketiga. proyek nih? Baru Kita 2. jalan ke proyek. Ini proyek kedua. Pertama di Bogor Ring Road Bor Pak 2B. Pak Ali. Ya. Berarti sama-sama Bang Aris. Enggak, beda. Aris 2A. Dua ya? 2A. Oh, beda section. beda tahun, periode. Beda periode. Bukan Oh, beda beda section itu periode. enggak bareng jalannya. Oh, Enggak bareng. Enggak jalan bersama. ya gua kan nggak tahu. Teman-teman juga nggak tahu. Oke. Maaf teman-teman. For your information. Dari proyek sebelumnya emang jadi engineering ya? Ya, engineering. Sebenarnya engineering yang sekarang juga engineering lagi. Kalau boleh tahu nih, Boleh. mungkin kan teman-teman juga banyak yang di luar proyek yang nonton. Mungkin. Oke. Harapannya begitu. Tapi yang nonton terakhir berapa? Banyak banget. Komen juga banyak. Bohong banget. Bohong banget. Jujur gua jangan nonton. Apa sih yang engineering kerjain di proyek tuh? Yang engineering Secara global. Perannya peran engineering. itu di proyek itu apa? ini menurut pandangan saya ya gitu kan. Iya. Kan siapa lagi yang mandang deh. Gitu kan. Bisa jadi beda kan menurut orang lain gitu kan. Enggak apa-apa berbeda. Oke, kalau kita sih tugasnya yang pertama yang pasti ya kita buat shop drawing untuk gambar kerja untuk pelaksanaan di lapangan. Terus merencanakan metode kerja kayak gitu. Terus yang lainnya itu ngawal-ngawal kerjaan survei kan kebetulan kan tim survei juga menjadi bagian dari engineering gitu kan. Terus lebih ke kalau engineering di HRSR sih itu lebih kayak apa ya, perpanjangan tangan dari ada kan namanya project team. Nah itu ada kayak tim intinya gitu kan, tim pusatnya di Kalimalang itu kita yang di section itu kayak sebuah perpanjangan tangannya gitu. Jadi lebih ke mungkin solving problem yang ada di lapangan. Panjangan tangan dari Raden yang ini, kantor Raden Inten itu Ya. Engineering Mas Alman. Ya kayak gitu. Berarti shop drawing turun dari Kalimalang. Enggak, kita di sini. Kita. Yang bikin Jadi dari awal. shop drawing yang bikin tuh di section terus diperiksa di PT. Approval-nya dari Raden Inten. Iya. PT. Desain umumnya itu dari PT. Kalau desain secara umum itu dari CRDC itu. Ada CRDC desainer, dulu konsultan desainer. dulu baru ke project team dulu buat menyetujui. Kita kan acuannya dari ada namanya gambar construction drawing dan gambar construction drawing itu jadikan acuan untuk kita buat gambar shop drawingnya kayak gitu kurang lebihnya. Kalau kira-kira selama ini menjadi engineer di project tuh kesulitannya apa kan?
udah mendarat. Iya udah mendarat sampai bikin ini. Kesulitan. Belum kayak anak Aduh. pang. Sebenarnya sulit dan tidak sulit itu tergantung kitanya ya. Tantangannya apa sebagai engineer? Tantangannya sih karena proyek ini kan kita dari transfer teknologi dari ini ya Cina ya gitu kan. Banyak hal-hal baru yang memang sebelumnya kita belum ketahui gitu kan, jadi kita menuntut kita buat belajar lebih lagi gitu, kayak gitu. Beda sama proyek sebelumnya kan cenderung standar-standarnya, kode-kodenya itu yang dipakai Tipikal lah gitu. enggak tipikal juga, standarnya standar nasional Indonesia gitu kan, kayak gitu kan. Nah, kita di sini pakai standarnya Cina. Kita pakai standar Cina. Berarti standar yang terpakai sekarang bisa jadi bakal jadi standar yang bakal berlaku. Wah ya, kurang tahu juga gitu kan. Kejauhan. Itu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Itu kan tadi kan secara global. Jangan yang susah-susah pertanyaannya, bro. Enggak. kita nguji emang. Ini podcast apa sidang? Berasa sidang skripsi gitu kan. Enggak. Ini aja, organisasi dari engineering, struktur organisasinya itu bisa dirinci gitu, dari kepalanya siapa, Oh. sampai ke kakinya siapa. Kayak ada Sampai ujung jempolnya siapa? dari atas sampai ke bawah gitu. Nah, struktur organisasinya. Kalau kita di engineering kan itu di bawahnya Pak Alve ya. Jadi Pak Alve itu sebagai kasih Pak engineer. Alve Yunus Marpau Ya, Alve Oh, Yunus itu. Marpau. Hei Bapak. yang ganteng. Halo Pak. Jadi Pak Alve itu membawahi ada Mengatasi, engineering. membawahi. Gimana ya? Itu ya terserah lah gitu kan. Itu ada di bawahnya Pak Alve itu ada engineering, QA, QC, sama survei juga menjadi bagian dari itu. Nah, kalau buat staff tekniknya sendiri tuh ada staff teknik kan, ada drafter, terus ada PPD, sama ya staff-staff kayak QC lain gitu. Dan teman-teman survei yang di lapangan tuh juga banyak, hampir kayaknya 30 orang ada gitu untuk survei. Dari section 4 ini, apa aja sih yang kita kerja di lapangan? Dari section 4, kayak kita kan skopnya itu dari DK 114, yaitu habis tanggal 11 kalau nggak salah ya. Tanggal 11 punya CRC. Tanggal 11 punya CRC itu ada bridge 44, bridge 44, terus itu ada sekitar 360 pier gitu ya, 360 pier. Nah kalau yang di bridge 44 itu kita cuma ngerjain piernya gitu. Jadi untuk pile cap dan bore pile-nya dikerjain sama CRC. Begitu juga di setelah bridge 44 itu ada subgrade 53 namanya di dekat casting yard. Subgrade 53. Skupnya CRC. Oke, habis itu ada bridge 45, itu kurang lebih ada 49 pier kalau nggak salah. Itu sama kayak yang bridge 44. Cuma piernya aja, cuma struktur piernya aja, pondasinya CRC. Nah, habis dari bridge 45 itu ada subgrade 54. Nah, itu Wika yang mengerjakan strukturnya itu timbunan retaining wall sepanjang 1,3 km. Habis dari subgrade 54 ada bridge 46. Bridge 46 dari pier 1 sampai pier pier Bandung Abutmen ya. Dari Abutmen sampai P94 itu kita bagi tugas tadi kayak yang tadi ya, kayak yang di bridge 44 sama 45 kita cuma ngerjain piernya aja. Tapi dari pier 95 sampai ke pier 272 itu kita yang mengerjakan bore pile-nya, pile cap-nya sampai pier, dan ada beberapa pier portal yang kita kerjakan itu sekitar 30 pier dan pier portal. Nah, terus yang di ujung DK 139 700-an itu ada satu struktur continuous beam, itu Wika yang mengerjakan gitu. Itu kurang lebih. Ada minum.
Alhamdulillah udah kering ya. Kayak mukbang. Udah bunyi-bunyinya kayak mukbang. Kopi lah Pak. Makasih ya Pak. Makasih loh Mas. Kopi dari mana nih Pak? Duh, makasih loh. Ini harus ada sponsor nih abis ini. Tolak angin. Karena syutingnya malam-malam. Tadi sampai mana nih? Terus Gantiin untuk erection girder bukan Wika juga ya? Nah, untuk erection girder itu semuanya diserahkan ke si Arisi. Kalau sampai sekarang sih mungkin kurang lebih udah ada 60 span ya, yang 60 box girder yang sudah di erection ke wilayah Bandung. Bukannya sempat ada wacana akan diambil alih sama Wika ya? Wah, kurang tahu. Untuk di season 4. Enggak ada kayaknya. Enggak ya? Kayaknya yang tahu itu komersial. Enggak deh kayaknya. Oh, enggak. Enggak ada orang kan sekarang. Oh, Saya kan orang teknik, saya bukan orang komersial. iya. Mungkin orang komersial bisa. apa itu PR-nya komersial? Ditanyain. Enggak deh kayaknya. Belum pernah mendengar hal tersebut. Belum. Tantangan. Kan tadi tantangan udah ditanyain. Enggak. Tantangan apa lagi? Oh, Secara teknisnya itu Secara tadi. teknis. secara teknis, kalau tentang secara teknis, mungkin apa ya? Sulit diungkapkan kalau tentang secara teknis. Enggak soal. Cuaca kah? Ini sih. Sebelumnya kan Ah, berbeda nih. ini kan. Oh iya. Kita selisih. Satu senti pun pengaruhnya mungkin akan jauh. Karena kan ini proyek EPC ya. Jadi desainnya tuh nggak masih bisa kita review dan kadang ada perubahan-perubahan gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Sama standarnya itu ketat banget. Standarnya ketat banget. Ketat banget. Secara langsung inspeksi di lapangan tuh seminggu ada buat inspeksi. Ya pasti ada aja cek toleransi kayak gitu. Ada kemungkinan kita misalnya udah mendesain shop drawing, udah mau dikerjain di lapangan, tahu-tahu ada perubahan dari desainer. Ada kemungkinan seperti itu. Pernah terjadi kasus kayak gitu? Pernah. Apa sering? Pernah, tapi kita bisa dengan cepat istilahnya menginfokan ke lapangan, jadi nggak sampai terjadi salah desain kayak gitu ya. Gokil. Section 4. Section 4. Nyombong dikit. Jangan usah sombong Pak, enggak. Iya. Sebenarnya Membanggakan enggak juga aja. gitu. Lebih bangga sama diri sendiri aja. Buat di Bandung, enggak ya, enggak masuk ya ke sana pertanyaan. Apa-apa? Lu mau nanya apa? Nggak apa-apa, santai aja. Salah ormas. Masalah. Itu kan non teknis. Yang tadi Anda pertanyakan Nah. kan teknis, Pak. Iya. Itu hal-hal non Berarti teknis. pertanyaan baru. Kalau hal Kesulitan non teknisnya apa? Kalau Dari engineering. Dari engineering. Ada nggak kesulitan teknis? wah, kalau misalkan menanyakan non teknis ke engineering, apa salah? berarti Itu bukan bukan teknis. pertanyaan Oh, yang iya. berhak saya jawab, Iya, yang bisa saya jawab. siap. Apa salah? Jomblo tapi kan? Skip. Siapa tahu? Skip. Menikmati nggak? Siapa tahu? Menikmati nggak kamu? Bisa ubah pertanyaan? Ini lagi ngubah pertanyaan. Kita yang jawab. Iya. Dia jomblo. Lanjut. Balik ke topik. Balik ke topik. Menikmati nggak kehidupan di Proyek. Wah, menikmati sekali. Wah, passion. Berarti belajarnya dari Iya. Nah, itu masalah. Saya nggak hidup. Selain dari gajinya puas, ada hal-hal lain yang bisa membuat tertarik dengan kehidupan engineering. Hal-hal yang Ya maksudnya kan Membuat- nggak banyak orang yang tertarik nih. Maksudnya kehidupan di konstruksi, Iya. kehidupan di proyek. Wah, kayak susah nih, berat Kayaknya nih. bakal berat Banyak nih. resiko Maksudnya, nih. Bisa nggak diajak gitu loh? Iya. Apa ya bisa diungkapin supaya mereka Yang pasti. ada rasa tertarik? Enggak sih. Mana Ini. tahu ada yang apa Lagi proses lagi magang pemilihan, atau apa, lagi milih-milih kampus, ya, jurusan. apa. Yang pasti seperti ini ya. Ketika kamu sudah berkecimpung di dunia konstruksi, apalagi proyeknya sebesar HSR gitu kan, itu pasti bangga banget lah. Itu kan menjadi bagian dari Kemajuan konstruksi kemajuan Indonesia. konstruksi Indonesia
ngebantu bukan ngebantu, terlibat dalam pembangunan negeri gitu. Gak peduli di level mana kamu berkontribusi gitu kan, karena gue percaya kontribusi sekecil apapun gitu akan berpengaruh besar gitu kan. Kita kan ya kayak gini kan, ngebangun kereta cepat, lalu suatu saat nanti kan kita bisa menikmati hasilnya apa ya, pertumbuhan ekonomi lah yang dampaknya besar untuk Indonesia kayak gitu. Tapi untuk secara desain, waktu tempuh dari Jakarta Bandung itu? Kalau misalnya kereta cepat udah jadi. Oh iya. Sebenarnya kan untuk kalau untuk waktu tempuh itu kan estimasinya 35 menit ya. Cuma memang untuk kecepatannya itu tidak maksudnya nggak seragam kan, yang direncanakan itu 350 km per jam gitu kan. Itu nggak dari Jakarta ke Bandung rata segitu gitu. Emang ada top speednya ada di wilayah tertentu gitu. Jadi kalau yang saya tahu ya, nyampe ke Bandung itu sekitar 200 km, udah di 200 km dia. Karena memang udah mau akhir juga kan di stasiun Tegaluar gitu kayak gitu. Kalau di akhir udah 0 berarti. Ya, di akhir udah 0. Di recall lagi jokes kemarin. Gak apa-apa daripada ngomong. Boleh loh diminum dulu Pak? Oh boleh. Boleh loh. Saya kira ini bohongan, cuma dummy aja gitu. Enggak, ini enggak properti nih. Minum ya? Sorry lo gabut. 5 detik doang. Tanya dong apa? Gak apa-apa, anggap aja kantor sendiri. Iya. Jangan malu-malu. Gak usah sungkan gitu. Apalagi nih? Apalagi yang mau kita tanyain? Sebenarnya banyak. Apa? Coba. Saking banyaknya Jadi lupa. jadi bingung mau ditanya duluan apaan. Iya. Saya pasrah aja Pak. Pasrahan. Saya juga banyak pertanyaan. Masa saya yang nanya gitu. Paling tinggi pier kita tuh berapa sih? Paling tinggi pier kita itu sampai 20 meter adalah sampai pier head. 20 meter sampai pier head? Ya. Pier head kita sendiri kan 3 meter tuh. Pier badinya yang paling tinggi 17 meter tambah 3 meter 20 meter kan. 20 meter. Untuk pondasi kedalaman paling dalam? 98 meter. 98 meter? Ya. Area Bandung, area kita doang tuh? Section 4 ya maksudnya? Section 4. Ya yang paling tinggi sebenarnya di section 4. Oh gitu? Ya, karena Apa tuh? Bandung kan endapan kan. Jadi dia fondasinya mesti dalam. Cara tanahnya yang gak stabil? Ya bukan gak stabil, maksudnya kan Masih labil? ya endapan gitu kan gitu. Remaja masih labil. Masalah-masalah di lapangan gitu yang susah, maksudnya wah tantangannya gokil nih buat dipecahin. Apa kira-kira sampai sekarang kan? Aduh, apa ya? Terus apa steak beer udah tahu-tahu hilang atau apa? Sebenarnya banyak sih kalau misalkan dibilang masalah yang sulit ya atau apa ya? Sebenarnya yang sulit tuh bukan tantangan. Tantangan dihadapi personal ya? Kan sekarang kabarnya lagi ada pekerjaan di bawah Sutet. Nah itu SUTT. Nah, kan lagi proses kayaknya ya. Yang saya dengar-dengar nih dari yang bikin kabar tersiar. Ya hal-hal yang kayak gitu kan setiap proyek pasti ada kan obstacle dan bisa mungkin kita mutar otak gimana caranya bisa tetap kerja, tetap mengutamakan keselamatan gitu, tapi tetap bisa kerja gitu. Ya sekarang kita lagi ngusahain itu gitu. Yang ada beberapa memang spot-spot titik-titik yang strukturnya itu di bawah Sutet gitu. Kabel Sutet. Dan itu kita mau gimana caranya bisa tetap kerja tapi dengan tetap mengutamakan keselamatan itu bisa jalan gitu yang di sana. Itu kita lagi usahain. Metode yang kita kerjain kayak gimana tuh di lapangan? Ya gimana ya? Metode bore pile-nya pakai apa? Ganti alat ya. Ganti alat. Kayak ada kan alat yang lebih pendek gitu kayak gitu. Si ringnya atau ya hal-hal semacam itulah. Mempengaruhi kecepatan dalam mengerjakan struktur di lapangan gitu kan? Penggantian alat kayak gitu. Ya beda alat kan biasanya beda
beda waktu pengerjaan ya, pasti ada beda, walaupun Beda produktivitas. ya istilahnya kayak gitu kan. Cuma selain kita ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan kan, selain produktivitas, apakah si alatnya tersebut kompatibel nggak sama area tersebut, ya kayak gitu. Salah satunya ya ngakalin kita kerja di bawah aja dengan pakai alat yang bisa lebih pendek sehingga clearance ke si kabelnya itu lebih aman, bisa Nggak lebih pakai auger berarti ya? Nggak pakai RCD ya? Auger apa sih auger? RCD apa sih? auger. Ya Bapak Google aja lah. jenis Itu jenis bor ini, file, jenis alat bor filenya. Jenis alat bor. Mana tahu ada yang nonton kan nggak ngerti. Iya. Biar nggak kelihatan gue yang nggak ngerti aja. Saya juga belum ngapalin Pak ini mah. Ya kalau auger tuh dia pakai istilahnya kan boring rig gitu kan. Dia bentuknya kayak semacam apa ya? Dibilang keren ya, nggak kayak keren juga gitu kan. Biasanya kalau misalkan auger kan pakai apa? Ya bentuknya kayak keren, kayak ada apa? Istilahnya ledgernya gitu, kayak semacam ledger. Nah nanti si ledgernya itu di ujungnya ada kayak spiralnya, urilnya gitu buat ngebor. Nah, jadi dia begitu ngebor ditekan ke bawah kan, kalau agak. Terus dia bukan tanah, apa kayak Polimer. Selongsong. si Casing. enggak, ledgernya itu di extend lagi, disambung gitu. Terus sampai ke biar dalam kayak gitu. Kalau RCD gimana? Tadi kan auger begitu metodenya. Kalau RCD kan kepanjangan dari apa ya? Lupa. Reverse circulating drilling. Circulation drilling gitu ya. Maksudnya gimana tuh? Kalau itu lebih ke ngandelin kalau itu kan pakai yang auger tadi pakai mata bor. Kalau yang RCD itu pakai dia nyemprot air gitu. Berarti pakai tekanan air. Kayak pakai tekanan air kayak gitu. Tekanan air. Nah, Buat ngebor. Berarti airnya yang dorong tanah keluar ya, gitu. semacam itu. Panjang tadi penjelasan dari Kang Giza. Kira-kira pekerjaan dari engineering yang tersisa buat PR kedepannya. Kira-kira. Ya. Ini sebenarnya masih ada sisa dikit-dikit lagi lah. Soft drawing masih ada. Kita kan handovernya PRC sih belum semua ya. Itu masih ada pekerjaan di sana gitu, masih ada PR di sana. Terus oh iya sama ada ini lagi. Apa tuh? Yang itu continuous beam sih belum. Raja terakhir berarti. Ini yang Si paling raja penting terakhir. kayaknya. Gimana? Continuous beam itu gimana? Laga Pamungkas. Ya continuous beam ini lagi kita kerjain. Berapa continuous beam, berapa pier sih? Continuous beam Berapa? tiga span. 3 span berarti 4 pier. 3 pier tambah 1 abutment. Oh iya. Itu panjangnya sekitar 60,2 meter dengan lebar 12,6. Berat di situ ya. Berat sih. Iyalah, karena angkatnya pakai kren. Berat itu kalau dikerjain sendirian itu Iya, pasti berat. Pasti berat. Tapi kalau misalkan kita kerjakan bersama-sama, insya Allah. Weh, mantap. Jauh tetap berat. Buat lagi. Insya Allah tetap berat. Makanya sewa kren. Ini saya keren. Tetap ngotot. Angkatnya berat. Tetap mau dianggap. Yaudah, ada Tapi insya Allah kita bisa menyelesaikan itulah. Target kontennya belum beres. Target continuous beam beres Berapa bulan itu ke bulan April Bulan April sekarang. 2021 April. 6 bulan lagi. 5 bulan. Sekarang udah jadi peer-nya, tinggal ngerjain abutment sih. Abutment lalu ngerjain beam dan selesailah sudah gitu. Enggak continuous beam-nya yang selesai gitu maksudnya. Yang lainnya belum. Yang lainnya belum gitu.
Kayak gitu. Oke bro, thank you ini ya. Iya. Oke. Terima kasih nih, udah banyak sharing. Makasih udah mau mengganggu waktu pulang saya ya. Dibajak. Iya. Nanti ditambahin Apanya? durasinya. Anjir. Oke. Sebenarnya saya gak biasa ngomong seperti ini sih, apalagi Lancar ya? Iya, Lancar ya? iya. Malah kita yang grogi. karena gue sering latihan membual gitu. Kelihatan, tapi masih jomblo. Ya. Ya, Apa karena membual itu beda dengan gombal, Pak. Beda, Pak. Saya membual bukan gombal. Kalau saya lagi gombal. tapi yang tadi bener semua kan? Yang mana? Yang tadi kita dijelasin dari awal nggak membual kan? Enggak. Insya Allah. Tapi kalau ada salah ya mohon Iya, aja. Astagfirullahaladzim. di komen Waduh. atau di dislike aja di Instagram. Di Instagram. Aduh, jangan laporin saya. Oh, Nggak ada ya? ya. Gamet. Oke bro, thank you. Sukses Iya, ke depan. Sama-sama. Mudah-mudahan Semoga podcastnya panjang Apa nih? episodenya. Wah, ini kan Kayaknya harus deh. Ini baru- Soalnya kita udah itemnya udah Ini kan- proper sekali. ya ini alhamdulillah ya ada matahari, 2 lagi gitu kan biar lingkaran so yang bola. Kayak MUA. Mata gue kalau di zoom bulet. Emang bulet. Ya. Oke. Ya, Ya makasih banyak ini udah ya diundang. maaf. Ya. Maaf mengganggu waktu pulangnya. Iya nih, aduh. Kita sadar diri kita. Kita minta maaf. Iya. Aduh, saya maafkan kalian ya. Tapi yang selalu ke kita. Kita nggak mau disalahin dari awal. Enggak apa-apa. Siap. Akhir bulan ya, tanggal 28. Sama Mas Bos. Elvin. keuangan. Oke, Oke. mungkin sekian Sekian ya. teman-teman Oke, podcast kita hari bye-bye. ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita Ya. nggak tahu mau bahas apa lagi. Jangan undang saya lagi ya. Atau nggak komen dong. Masa nonton doang nggak komen? Tinggalin jejak gitu. Iya. Oke. Masa nge-tag orang lain? Oke. Bu. Yuk, bye. 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 Ketemu.